dermawan. Lalu dermawan insya Allah mau siapapun, mau itu ulama, mau itu tani, mau itu pedagang, mau itu tukang macul, kalau dia bisa loman, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasih Allah. Nah itu tadi. Makanya ayo kita di sini bareng-bareng melangkah ke tujuan yang lebih baik. Pas di dunia memperbaiki atau memperbaharui niat kita yang tadinya kita niat yang mungkin niat kita masih menggo-menggo, sekarang kita niatkan lillahi ta'ala, kita bertolabul ilmi, berkumpul bersama mencari ridhonya Allah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita niatkan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, langkah kita akan dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu kebaikan. Ini tadi. Jangan sesali apa yang sudah terjadi, kita fokus menjalankan apa yang akan terjadi. Kata Allah, ada suatu makalah begini. Idza kasurat dzunubal abdi walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal. Idza kasurat, ketika banyak apa dzunubul abdi, dosanya seorang hamba. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi si hamba tersebut, apa yang tidak ada, apa ma perkara yukaffiruha, yang bisa tidak mempunyai amalan apapun untuk meminta ampun atau yang menyebabkan Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Minal amali, dari amal kita. Ibtalahu, katanya. Ibtalahu, maka Allah akan kita, maka Allah sendiri yang akan memberikan musibah atau kesusahan kepada kita guna untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya di situ ada istilah lam yarto ala kodoi, lam yasbir ala bala. Makanya kita harus tetap bersabar ketika apapun yang Allah berikan, bala apapun yang Allah berikan. Karena terkadang Allah mengasih musibah bala kepada kita itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah untuk menghapus dosa kita. Dan begitu. Contoh, kita pembuat maksiat, kita melakukan kemaksiatan, kok tiba-tiba Allah kasih bencana sama kita, Allah kasih musibah. Sudah barang tentu itu sebuah peringatan dan sebuah kasih sayangnya Allah biar kita itu kembali kepada Allah. Dan begitu. Biar kita itu kembali kepada Allah. Karena kalau nggak digitukan, dia nggak akan ingat. Kayak contoh anak kepada orang tuanya. Anak itu sering melakukan kesalahan, sering bandel lah. Tapi nggak dia nggak menyadari, terus bandel. Pasti orang tua akan menegur dengan marah atau memukulnya. Tapi mukul dan marahnya orang tua itu bentuk rasa kasih sayangnya orang tua kepada anak. Begitu juga Allah. Nah makanya itu ketika kita ditimpakan musibah, kita ingat ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, karena saya sudah melenceng jauh dari jalurnya Allah, sehingga Allah kasih kesusahan kepada saya. Tujuannya Allah untuk agar kita kembali kepada Allah. Nah setelah kita kembali kepada Allah, dari situlah kita cari sarana-sarana yang bisa untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki hidup kita. Enggak kita begitu bertobat, setelah bertobat ya sudah, ya Allah saya minta ampun. Setelah kita minta ampun, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tidak mau puasa, sama saja. Berarti tobatnya tiada guna, tetap. Nah, tapi kalau setelah kita bertobat, kita cari orang yang bisa menuntun kita, siapapun itu, kan begitu. Oke, Mas Marto? Nah, kita cari siapa yang bisa menuntun kita. Gunanya untuk apa? Agar kita itu bisa membentengi diri kita dan bisa membatasi hidup kita sekiranya ada yang menasihati kita dan tidak melenceng